Oke, thank you. Abang mau bertanya atau ditanya nih, kita diskusi. Boleh nggak aku bertanya beberapa hal? Boleh? Boleh ya. Hmm. Aku awali pertanyaanku dari perkataan abang nih, yang dikatakan tadi Yesus itu hasil dari poligami. Ya, terus? Nah, sekarang aku bertanya sama abang, Hmm. Yesus itu yang saya anggap sebagai agama Mm-mm. Kristen itu Tuhan. Hmm. Kalau agama Islam itu apakah sama dengan Nabi Isa? Kalau masih? Nabi Isa, saya jawab pakai dalil ya bang ya. Nabi Isa di dalam Al-Quran kami, Quran surah Maryam ayat 30, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu Nabi Isa alaihi salam. Jadi beliau nabi. Pertanyaan saya, sama atau tidak? Tidak sama. Kenapa tidak sama, bang? Tidak sama karena Nabi Isa tidak dituhankan dalam Islam. Maksudnya gini loh, dalam konteks pribadi yang sama, mungkin ajaran yang berbeda. Nah, kalaunya kita melihat dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, kan cuma satu kali kejadian, satu orang perawan yang melahirkan tanpa bersuami di sejarah dunia, kan gitu. Nah, berarti pastilah oknumnya sama, nggak beda, tapi cerita mungkin berbeda gitu. Nah, berarti oknumnya sama lah ya. Oknumnya sama, berarti Yesus yang kami anggap Tuhan adalah Nabi yang kalian anggap umat Muslim. Iya, Betul ya. betul. Berarti yang kalian anggap Nabi itu juga poligami dong. Ya, memang. Kenapa? Kenapa bang? Iya, Nabi Isa kalau hasil dari poligami no problem kami. Katanya di Al-Quran dikatakan Nabi Isa yang paling dipermuliakan. Ya betul. Nabi Isa itu orang terkemuka di dunia dan di akhirat dari beberapa orang yang terkemuka gitu. Iya, yang paling dipermuliakan ya kan? Bukan yang paling. Dia adalah salah satu orang yang terkemuka. Salah satu doang. Banyak orang lain juga. Beda ya bang ya, jawabannya di sini ya bang ya. Hah? Beda apanya? Beda. Saya bertanya ke room yang lain juga berbeda gitu. Coba Anda buka Quran surah Ali Imran ayat 45 itu. Saya tahu ya, nih. Saya bukakan ya. Tahu saya yang Anda maksud itu. Karena pertanyaan Anda di dalam otak saya sudah. Nih. Nih, baca ya. Nih, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Ya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang ya. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dia salah satu orang yang dekat kepada Allah dari banyak orang gitu. Oke. Bukan yang paling bukan. Oke. Tapi kenapa kalian tertawakan bang? Tertawa kenapa? Kesannya mengejek gitu. Siapa yang menertawakan Nabi Isa? Ya itu sama aja kan, kalian mengejek Nabi Yesus Kristus, kalian ejek-ejek, sama juga kalian mengejek Nabi Isa dong. Pak,
Yang kalian pahami ya, yang kalian pahami di pengajaran kalian ya, kami tidak pernah mengejek Yesus karena Yesus itu apa ajarannya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kami sembah Allah. Malah kami ikut dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus bersujud, kami sujud. Yesus mati dikapani, kami dikapani. Yesus berpuasa 40 hari, kami juga berpuasa gitu. Abang bilang sambil canda gurau, abang dengan narasi Faisya, Yesus hasil dari poligami, sambil tertawa terbahak-bahak mengejek. Ya iya, Yesus hasil poligami, wajar, nggak apa-apa, no problem dengan poligami. Ada apa dengan poligami? Nggak ada masalah karena itu syariat dari nabi-nabi terdahulu, nggak masalah. Kesannya kayak merendahkan gitu, merendahkan. Bukan merendahkan, memang poligami itu hal-hal yang wajar di zaman dulu. Oke, itu konteks yang pertama bang ya. Iya. Ini yang kedua, Bang. Ada apa sih? Ada masalah kah dengan poligami? Poligami itu nggak ada masalah, halal gitu juga. Oke. Ini pertanyaan saya kedua bang. Pertanyaan kedua, abang membuat room seperti ini pasti dengan maksud ingin menjaring manusia. Menjaring? Istilahnya menjaring, istilahnya. Lalu? Agar supaya ada apa yang mau beralih agama gitu ya kan? Sok tahu bang. Bukan. Sok tahu. Bukan. Tujuannya bukan itu bang. Bukan. Enggak, maksud saya gini loh bang. Alangkah baiknya abang menerangkan ajaran abang gitu loh, biar orang Kristen bisa membandingkan gitu loh. Karena kalau abang menerangkan ajaran kami udah tahu. Saya gitu, kayak saya gitu, saya udah tahu dengan ajaran Alkitab, tapi coba abang terangkan dengan ajaran Al-Quran, sampaikan, saya pasti ngedenger. Karena akan saya renungkan ajaran mana nih yang paling benar nih gitu loh. Bang, ketika saya berdiskusi ya, ketika saya ditanya, maka saya akan mirror gitu. Paham mirror kan? Apa yang ditanyakan, contoh ya, Nabi Muhammad katanya menikahi anak kecil, maka saya mirror gitu di kitab Kristen. Ishak juga dinikahi waktu kecil. Kayak gitu. Ada juga ayat Quran yang saya sampaikan gitu. Oke bang, pertanyaan ketiga bang. Yang ketiga ini tentang Al-Quran bang. Aku sering mencari searching di Google ya. Ini pengetahuanku tentang searching ya bang ya di Google ya. Jadi wawasanku dari Google bang. Ya. Baik bang. Ya. Dari kata di Google, Al-Quran itu kitab yang sempurna. Lalu? Yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu? Betul kan bang ya? Terus? Kalau Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna dan paling sempurna, kenapa kalian pakai hadis bang? Oh baik, kenapa pakai hadis? Bagus ya. Oke. Jadi bang, ya Nabi kami itu meninggalkan 2 perkara, 2 warisan gitu ya. 2 warisan itu kata Nabi kami, jika diikuti maka kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Sudah ada Al-Quran, kok pakai hadis lagi? Jawabannya bang, karena hadis itu menjelaskan isi Quran. Gitu bang. Menjelaskan isi Quran baik dari perkataan Nabi, baik dari kelakuan Nabi, ya, baik dari ucapan Nabi ya. Itu hadis. Bukan masalah kenapa perlu lagi, tapi hadis itu menjelaskan ya firman Allah seperti apa. Contoh nih ya bang ya, di Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ya, 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Lalu gimana prakteknya? Sholat kayak gimana? Gak dijelaskan gitu di Al-Quran. Kayak gimana prakteknya?
Lalu itulah nabinya mencontohkan dengan perbuatan. Lalu ya ada hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi angkat tangan, takbir, kami takbir. Nabi ruku, kami ruku. Nabi sujud, kami sujud. Jadi itu guna hadis, Bang. Merincikan ya Al-Quran, merincikan firman Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya hadis. Gitu, Bang. Tapi maaf ya Bang ya. Tapi di Al-Quran nggak ada mengenai hadis, Bang. Gini, Bang, di Al-Quran itu kayak gini ya, masalah hadis. Quran surah Ali Imran ya ayat 59 nih contohnya, bukan Ali Imran, An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, ya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, di situ taat kepada Rasul itu apa maksudnya? Yaitu hadis, gitu. Karena hadis itu dalam bahasa Arab artinya cerita, gitu. Tapi yang gue dapat dari Google bukan itu, Bang, jawabannya, Bang. Nah, Anda belajar di Google sih, ya? Iya, makanya kan gue bilang dasarnya. Iya, beda lah, Bang. Nggak ada Islam itu belajar di Google. Oleh gini, Bang. Kalian yang umat Islam yang mengerti tentang agama Islam, kalian malah berceritanya tentang agama Kristen. Ya kan? Jadi kami bagaimana mau mengetahuinya? Jadi di Google yang aku browsing, dikatakan jawabannya ada di surat Yunus, Bang. Surat Yunus ayat berapa? 94 gitu. Iya, 94. Ya, ini di otak saya pertanyaan Anda itu. Di otak saya pertanyaan ya, Kristen itu sudah ada di kepala saya, Bang. Ya. Iya. Yunus 94 ya, Bang ya. Baca ayat 90-nya. Wa in minkum mimma pisyakin. Itu. Sebentar, lupa saya lupa ayatnya nih, depannya. Quran hafal bisa lupa juga ya. Iya, Masya Allah ya. Pak Ingkunta ya, iya. Pak Ingkunta fi syakim mimma. Tuh ya, anzalna ilaika pas alil ladzi yaqrauna kitab. Jadi, Bang ya, yang dimaksud bertanyalah kepada pemegang kitab sebelumnya ya. Buka di ayat 90-nya. Jangan loncat ke 94. Di ayat 90-nya itu tentang apa Allah ceritakan? Tentang Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Ya, oleh Fir'aun. Lalu Nabi Musa membelah lautan untuk lari dan Fir'aun meninggal. Ya, meninggal di laut. Itu ceritanya di ayat 90. Jadi kata Allah di ayat 94-nya, kalau kamu ragu-ragu dengan cerita itu, Pak Ingkunta fi syakim, maka tanyalah pemegang kitab sebelummu, yaitu Taurat, masalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Betul kagak di Taurat Fir'aun mengejar Nabi Musa, Fir'aun matinya di laut? Ternyata betul. Gitu. Kalau kamu ragu-ragu ya Muhammad, betul atau tidak Fir'aun mati di laut, tanya sama orang Yahudi, kata Allah gitu. Tapi kata Nabi Muhammad, aku yakin. Gitu. Berarti jawabannya dari 90, Bang ya? Iya, ayat 90 punya jawabannya. Tanyakan tentang permasalahan apa yang ditanyakan? Tentang permasalahan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Gitu. Bang,